Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Science Learning. Kembali lagi dengan Bu Ina dalam pembelajaran IPA. Untuk hari ini anak-anak semua, kita akan membahas mengenai pembelajaran sistem organisasi kehidupan. Oke, apa sih sistem organisasi kehidupan itu? Yuk simak penjelasan video berikut ini. Anak-anak, ya silakan kalian perhatikan video yang ada di samping, kemudian kalian kaitkan dengan gambar di bawah ini. Nah, apa kaitannya antara video dan gambar tersebut? Silakan boleh komen pada kolom chat di bawah ini ya. Nah, mungkin kalian bisa lihat di situ ya bahwa di situ ada sebuah video di mana sebuah rumah yang pada awalnya dibangun dengan menggunakan batu bata ya, batu bata disusun, kemudian membentuk suatu ruangan dan ruangan kemudian membentuk suatu bangunan. Nah, kalian bisa kaitkan dengan gambar yang ada pada video berikut ya. Nah, pada gambar tersebut kalian bisa lihat bahwa ya di situ makhluk hidup tersusun dari hal yang paling kecil ya, kemudian menjadi suatu hal yang lebih besar lagi dan akhirnya membentuk suatu individu. Nah, baiklah untuk penjelasan mengenai apa saja tingkatan dalam sistem organisasi kehidupan. Yuk kita lanjutkan video berikutnya. Oke, tingkatan organisasi kehidupan yaitu terdiri dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Ya, anak-anakku, bahwa sel itu merupakan bagian terkecil dan fungsional dari penyusun tubuh makhluk hidup. Di mana ya pada gambar yang tadi sudah Ibu sajikan bahwa dalam suatu kehidupan itu ya walaupun dalam suatu bangunan itu pasti disusunnya oleh suatu hal yang kecil terlebih dahulu. Ya pada video sebelumnya Ibu menganalogikan itu dengan menggunakan batu bata. Ya, dan batu bata bersusun akhirnya membentuk suatu bangunan. Nah, sama dengan tubuh makhluk hidup. Nah, tubuh makhluk hidup juga itu tersusun atas bagian-bagian terkecil terlebih dahulu, yang disebut dengan sel. Nah, kemudian beberapa sel memiliki bentuk dan fungsi yang sama, akhirnya membentuklah suatu jaringan. Dan kumpulan beberapa jaringan yang saling bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu membentuk organ. Dan kumpulan organ saling bekerja sama untuk melakukan serangkaian kerja membentuk yang namanya sistem organ. Dan kumpulan beberapa sistem organ itulah membentuk individu yang kita kenal dengan tumbuhan, hewan, dan manusia. Ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas terlebih dahulu mengenai sejarah singkat sel. Ya, tadi kalian sudah tahu ya Naya bahwa sel merupakan bagian struktural dan fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, sejarahnya bagaimana sih? Nah, sejarahnya yaitu pertama kali sebenarnya sel itu ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Robert Hooke. Ya, pada tahun 1666 di mana Robert Hooke itu meneliti pada suatu jaringan gabus. Nah, dia melihat rongga kosong pada sayatan jaringan gabus tersebut, kemudian dinamakanlah dengan nama selula. Dan Robert Hooke dikenal sebagai penemu sel. Nah, selanjutnya penelitian dilanjutkan oleh Anthony van Leeuwenhoek ya pada tahun 1665 di mana ya Anthony van Leeuwenhoek ini membuat dan menggunakan mikroskop yang menyebut sel sebagai satuan kehidupan. Nah, selanjutnya penelitian selanjutnya dilanjutkan oleh Sladen dan Swan ya bahwa teori sel semua makhluk hidup itu terdiri dari sel-sel dan sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari semua makhluk hidup. Nah, struktur sel itu ada apa saja sih? Ya, struktur sel itu anak-anakku semua ya terdiri dari 3 penyusun utama. Ya, yang pertama ada membran sel di bagian paling luar, kemudian bagian tengah adalah inti sel atau nukleus, dan bagian tengah ya yaitu adalah sitoplasma. Nah, anak-anakku di sini kalian bisa lihat bahwa fungsi dari membran sel itu adalah untuk mengatur keluar masuknya materi sel ya atau untuk mengomunikasikan sel. Komunikasi sel itu terjadinya di membran plasma. Dan selanjutnya di bagian tengah ya, di bagian tengah ini sebagai pusat aktivitas sel.
Sehingga yang mengontrol semua aktivitas sel itu adalah inti sel. Dan di dalamnya terdapat kromosom atau DNA ya serta sentrosom yang bertugas untuk reproduksi sel. Dan selanjutnya di bagian yang ketiga yaitu bagian tengah. Bagian tengah ini merupakan cairan sel di mana tempat mengapungnya organel-organel sel. Oke, selanjutnya kita bahas organel sel ya. Jadi kalian sudah tahu ya Naya bahwa sitoplasma itu tempat mengapungnya organel-organel sel. Nah, ada organel apa saja sih? Ada beberapa organel sel. Yang pertama ada yang disebut dengan organel sel ribosom. Nah, ribosom ini kalian bisa lihat pada sel itu terlihat seperti bintik-bintik ya Nah ya. Nah, bintik-bintik itu merupakan organel sel yang bertugas untuk sintesis protein. Dan selanjutnya adalah retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini kalian bisa lihat di gambar bahwa retikulum ini seperti lipatan-lipatan ya, di mana dalam retikulum endoplasma berfungsi untuk sintesis lemak dan penghubung antara sitoplasma dengan inti sel. Jadi yang menghubungkan antara inti sel dengan sitoplasma ini adalah retikulum endoplasma. Nah, selanjutnya adalah badan Golgi. Nah, badan Golgi di sini bertugas untuk sekresi karbohidrat dan lemak serta membawa protein di sel. Nah, selanjutnya organel mitokondria. Nah, di dalam mitokondria itu terdapat bagian yang disebut dengan kista, ya Nah ya. Nah, kista ini di sini tempat terjadinya proses respirasi sel, sehingga mitokondria disebut sebagai penghasil energi atau disebut dengan pabrik energi. Dan selanjutnya adalah retikulum endoplasma. Ya, retikulum endoplasma itu berfungsi untuk sintesis lemak dan penghubung antara sitoplasma dengan inti sel. Dan selanjutnya ada yang disebut dengan lisosom. Nah, lisosom ini berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan, mencerna materi tak terpakai di sel dan materi asing berbahaya berperan dalam peremajaan sel. Nah, ini berarti untuk melawan zat asing yang masuk ke dalam sel ya. Dan ada juga pada sel tumbuhan itu ada namanya yang disebut dengan kloroplas yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Oke, baik anak-anak, sekian dulu penjelasan mengenai sistem organisasi kehidupan ya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini, tetap semangat dan sehat ya Nah ya. Oke, nah ini ada kata-kata dari Imam Syafi'i ini ya, bahwa jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Nauzubillah ya Nah ya, tetap semangat terus dalam mencapai ilmu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.